Mari Bapak Ibu Saudara, dengan penuh kasih saya mengundang kita semua untuk saling menyapa antara satu dengan yang lain. Kita saling bersalaman dan katakan salam damai Nata. Bapak Ibu yang ada di sebelah, silakan berdiri, salam dengan yang di belakang dengan jalan tangan. Kita sama-sama mengucapkan selamat damai Nata. Salam damai Nata di hati dan dalam kehidupan kita masing-masing hari lepas hari. Sukacita Natal selalu hadir melingkupi kita. Betul kah Mita? Betul sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pada acara hari ini, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, makin kenal makin sayang, makin dirasa di hati. Iya. Acara sore ini akan dipandu oleh saya sendiri, Mita, dan saya Yunala. Sebelum acara kita mulai, ya Bapak Ibu izinkan ya, kami akan menyampaikan sebuah pantun. Minta catatnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Tangan gatal digaruk mama, terasa perih terkena tinta. Lonceng Natal telah bergema, sambut kasih dari Allah kita. Izinkan kami menyapa tamu undangan terlebih dahulu. Yang kami hormati Ketua Majelis Resort DKM Palangkaraya Hulu, di mana dalam kesempatan ini diwakilkan oleh Sekretaris Majelis Resort Palangkaraya Hulu, Bapak Pendaswa Arya Meta. Ketua Majelis Jemaat GKI Harap, Ibu Mardona Lemson. Ketua Panitia Natal Jemaat GKI Harap tahun 2025, Bapak Agawena SMSH. Seluruh Ketua Lingkungan Pelayanan 1 dan 2 Jemaat GKI Harap, Pendeta Vikaris PKS yang melayani, Ketua-Ketua Kategorial Jemaat GKI Harap, Bapak Ibu Jemaat dan tamu undangan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kami di hari yang istimewa ini. Yang perlu berkat ini kita bersama-sama untuk mengikuti ibadah perayaan Natal Jemaat GKI Harap yang sudah disiapkan dengan penuh kasih oleh seluruh panitia Hari Besar Gerejawi tahun 2025. Betul. Ya, karena kita berkumpul di sini bukan karena kebetulan saja ya Bapak Ibu ya. Karena
tema yang ditampilkan untuk tahun ini. Karena kehadiran Kristus di tengah keluarga menghadirkan kasih, kedamaian, dan menyelamatkan, serta kasih yang terpancar dari tiap-tiap keluarga Kristen menjadi berkat bagi dunia. Betul, karena di bawah bintang Natal kita rasakan damai, karena Tuhan hadir. Dia memberkati dan kita iman Dia menyelamatkan. Berikan tepuk tangan meriah
ibu-ibu SPiper Jemaat GKI Kaharap. Ya. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan laporan Ketua Panitia Natal atau Panitia PH 2BG kepada Bapak Agau Ekan SESH. Silakan. Shalom, selamat sore, menjelang malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir kali ini bersama surga bersengat di Batam. Yang terhormat Bapak Taris Majelis Rektor dan Rektor Bapak Mulyana, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Jemaat GKI, Ibu Pendeta Mulyana, yang kami hormati para tokoh dan sepuh GKI Kaharap yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati seluruh perintah pelayanan atau apapun lingkungan pendidikan Kaharap. Yang kami hormati pengurus lingkungan, ketua pemilihan lingkungan pendidikan Kaharap. Dan yang kami hormati seluruh jemaat Kaharap yang para penabur yang berkenan hadir pada ibadah Natal hari ini. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada daerah. Kesempatan ini mungkin saya menyampaikan ucapan terima kasih dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan, dan kita boleh hadir bersama-sama di tempat gedung Gereja Kaharap Natal Umum Gereja Kaharap tahun 2025. Bapak Ibu, mohon maaf dan mohon izin kami akan melaporkan kegiatan penelitian PHP ini dan Natal Gereja Kaharap ini. Atas pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan surat keputusan Ketua Majelis Jemaat GKI SK nomor 006 menata GKI Kaharap menata KEP menata K3 menata 2005 tanggal 18 Maret tahun 2002. Ini salah satu payung hukum penelitian untuk bekerja dari bulan Juni sampai tanggal 24 ini sampai kita Natal hari ini. Itulah dasar para penelitian bekerja. Dan tema Natal tahun ini adalah Allah hadir menyelamatkan keluarga dan subtema Natal di GKI sang selamat hadir di tengah keluarga yang saling mengasihi dan hidup di dalam ketaatan akan kehendak Allah. Bapak Ibu dan para penelitian, sumber dana penelitian ini yang pertama adalah sumbangan dari seluruh jemaat GKI. Yang kedua, sumber dari para penabur. Pada untuk dana Natal kita adalah dari bersumber dari seluruh jemaat GKI. Sehingga dana ini bermacam sumber, kita akan mencari pertama dari sumbangan, kedua dari pelang suara, kota
dari rapat yang kedua kali, dana yang disepakati oleh seluruh penelitian ini sehingga berjumlah 4.850.000. Sehingga dalam pengelolaan dana ini bukan dana yang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita melebihi sehingga total dana ini dari 118 juta. Sehingga kita kasih punya dana lebih. Dan sumbangan dari donatur ini lepas dari yang kita anggarkan dalam ini memang cara saya sendiri dari dulu untuk untuk kaya untuk kalian batik misalkan seluruh penelitian dan badan sekolah dan kedepan dan Bapak Pendeta ada mereka KPI karena ada dari kereta lain karena kebetulan saya ketua perkumpulan banyak dan besar kelompok ini sambil cari baju kedua jadi dibagi masih mereka karena kemarin semua pendeta yang dipilih atau kedalaman sudah total yang dalam hampir 300 jadi tambah kita ini hampir 560 ya. Dan saya sangat terima kasih gitu ya para pendengar yang percaya saya gitu hanya lewat telepon saja percaya saya nanti laporan keuangan ini nanti akan setelah Natal ini mungkin Januari itu kita rapat nanti laporan yang saya akan mulai masa pendaftaran dan khusus dibagi dari depan itu nama-nama yang berubah ya, supaya itu terlihat karena ini keterbukaan juga karena kita ini memang karena kita harus terbuka dengan dana macam karena kami bukan sekali ya. Mungkin seumur hidup kita oleh itu kita terseparat dengan itu pada saudara-saudara 188. Terima kasih dengan waktu yang kita semangat sangat luar biasa dan harus harus berdoakan dan ada berdoa bahwa doa yang sedang memberi kekuatan sama dan tanpa kekuatan belum pada suara setiap karena seluruh yang
Allah ini, gereja dan keluarga itu bukanlah tempat yang tanpa konflik. Justru sebaliknya, seperti tema Natal kita di tahun ini, bagaimana Allah hadir melawat keluarga khusus untuk Yusuf dan Maria, yang kita tahu notabene kebersamaan mereka di latar belakang ini permasalahan yang kompleks. Demikianlah adanya gereja dan keluarga. Namun puji Tuhan, Allah boleh hadir di dalam Yesus Kristus untuk melawat keluarga atau gereja yang penuh dengan konflik tersebut dalam rangka untuk menyelamatkan, untuk menguduskan, untuk memberikan keselamatan dan damai sejahtera. Sehingga saudara sidang Masyarakat Natal kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat bahwa Natal sebagai perayaan kehadiran Allah dalam Yesus Kristus di tengah keberadaan kenyataan, fakta dan realita yang seringkali berbeda dengan impian dan pengharapan itu, menunjukkan pengharapan kita sebagai orang percaya bahwa kita hidup dalam kasih pengampunan, kemurahan dan pengharapan. Sehingga dengan demikian kita pun dituntut untuk merayakan sukacita ini yang pada saatnya kita wujudkan dalam kasih, dalam kebersamaan, dalam kerendahan hati, dalam persekutuan yang didahului tentu saja di tengah keluarga. Dilanjutkan gereja dan masyarakat, dan inilah yang hendak dituangkan dan dikupas oleh subtema yang diambil oleh PH2BD kita di tahun ini. Dan juga secara istimewa, secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada panitia PH2BD yang sudah melaksanakan salah satu program jemaat kita, yaitu perayaan Natal. Karena Natal ini adalah salah satu program yang dituangkan di dalam kemajelisan jemaat kita, dan pada saat ini sudah dilaksanakan secara luar biasa. Kita beri aplaus kepada panitia Natal kita saat ini, luar biasa, sehingga kita boleh melaksanakan. Tentu saja pada saat ini kita dipertemukan dengan latar belakang proses yang menyertainya. Namun sebagaimana di dalam laporan yang disiarkan juga oleh Ketua PH2BD tadi, bahwa oleh karena kebersamaan kekompakan, mereka boleh menuntaskan salah satu program ini dengan perayaan Natal kita saat ini. Dan biarlah dengan perayaan Natal ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas solidnya dari kepanitiaan yang ada dan semua donatur sidang jemaat yang juga sudah peduli, perhatian dari sejak awal melaksanakan rapat-rapat kepanitiaan sampai puncaknya tanggal 23. Kita bersama-sama boleh membersihkan lingkungan gereja ini secara gotong royong. Ini adalah perwujudan dari subtema salah satunya, kebersamaan dalam perbedaan, kebersamaan dalam konflik. Dan disinilah karena rahasianya. Hal yang pertama yaitu dari tema itu boleh nyata di antara kita. Akhirnya atas nama pribadi, keluarga dan jemaat di GK Harap, saya mengucapkan selamat merayakan Natal hari ini dan besok, Natal umum 25 Desember 2005 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Damai di bumi, damai di surga, Immanuel beserta kita. Shalom. Ibu bertunjuk
Majelis Resor DKI Palangkaraya yang dulu yang diwakilkan oleh Sekretaris Majelis Resor Bapak Ketua Arya Mehar. Silakan. Saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Majelis Resor DKI Palangkaraya dulu, Bapak Pendeta Agusti Somong Ika. Berhubung beliau pada saat ini menghadiri di Bukit Raya, karena kita pada waktu yang sama dan jam yang sama ada 5 jemaat yang melaksanakan Natal pada waktu dan jam yang sama. Jadi kami berbagi tugas sehingga kami mendapat tugas di gereja Haram ini. Pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada jemaat kita, jemaat IKE Harap yang sudah dapat melaksanakan perayaan Natal ini. Dari awal saya mengikuti cukup meriah ya, mulai dari tempat parkir saja hampir tak cukup dari tempat parkir. Saya kena kali muka. Ini menandakan apa? Menandakan satu antusias daripada masyarakat kita, khususnya jemaat Harap dalam rangka kita menyambut Natal ini. Dan yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat IKE Harap beserta dengan jajarannya, yang saya hormati Majelis Pertimbangan beserta jajarannya, yang saya hormati Badan Pengawas Perbendaharaan Majelis Jemaat IKE Harap beserta dengan jajarannya, beserta dengan para kakak beliau dan ketua-ketua lingkungan, dan yang saya hormati para pendeta, vikaris dan IKS, beserta dengan para ketua dan diaken yang berkenan hadir pada saat ini, dan khususnya kepada majelis, kepada jemaat Natal yang berbahagia. Pertama-tama saya kembali mengajak kita ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan besar Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan waktu dan kesempatan dan kesehatan bagi kita sekalian, sehingga kita pada saat ini dengan senang hati, dengan rasa gembira, dengan perasaan yang kuat dan hikmat kita dapat hadir di gedung gereja ini. Dan semuanya itu adalah berkat anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Natal bagi kita tidak pernah usang. Natal bagi kita tidak pernah kita katakan Natal berulang dalam bahasa kita. Karena Natal itu selalu baru. Bahkan pada saat ini PGI beserta dengan KWI telah menetapkan bagi kita tema Natal. Tema Natal yang diambil dari Matius 1 ini, pasal 2 ayat 21 sampai dengan 24, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tema ini sebenarnya bukan sembarang tema.
karena tema ini dipilih secara hikmat, di mana tema ini langsung masuk kepada inti dari satu masyarakat atau inti daripada jemaat itu sendiri, yaitu keluarga. Sehingga pada saat ini juga jemaat Kaharap telah menindaklanjuti daripada tema ini dan berjanji untuk membuat subtema bahwa Sang Juru Selamat hadir di tengah keluarga yang saling mengasihi dan hidup dalam ketaatan akan kehendak Allah. Ini merupakan janji kita, tekad kita, kemauan kita untuk menindaklanjuti daripada tema yang sudah diberikan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ketaatan, kalau boleh kita katakan, ketaatan di dalam iman, ketaatan kita di dalam bergereja. Bahkan tadi saya sampai ditelepon oleh Pak Ketua, Profesor kepada saya, bahwa ketaatan itu termasuk katanya salah satu adalah ketaatan di dalam kita melakukan kewajiban sebagai majelis jemaat. Saya bercontoh, selama ini majelis jemaat IKE Kaharap ini mempunyai satu hubungan yang baik dengan resort, di mana dari majelis jemaat Kaharap ini dari bulan ke bulan tidak pernah, kami informasikan apa ya Ibu Ketua Majelis Jemaat, tidak pernah dari majelis jemaat di sini menunda daripada seorang mereka besok. Silakan tepuk tangan. Kenapa demikian? Karena dari pihak majelis jemaat IKE Kaharap ini sudah tahu persis apa sebenarnya makna bergereja, apa makna dari berjemaat. Karena setoran yang kami terima ini adalah merupakan satu proses dinamika daripada pengembangan kehidupan kita bergereja di dalam ketaatan kita untuk kita melengkapi iman dan kepercayaan kita terhadap Sang Gereja. Dan mudah-mudahan untuk tahun-tahun yang mendatang, walaupun kita tidak tahu persis tahun 2026 yang bagaimana, tetapi kita menyerahkan semua ini kepada tangan yang Maha Kuasa yang menjadi Sang Kepala Gereja kita. Dan hal-hal yang sudah dicapai oleh majelis jemaat ini bisa kita tingkatkan lagi ke depan. Saya tadi sangat bangga dan bahagia melihat anak-anak dan teman remaja begitu antusias menyanyi, memuji. Ya, kita lihat tadi. Memang itulah yang harus kita bina. Itulah mereka-mereka yang untuk mengganti kita sebagai penanggung jawab mengelola daripada gereja yang megah kita ini. Itulah mereka.
Terima kasih kepada Ave Maria, damai selalu di hati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan pesan Natal. Pembacaan pesan Natal umum PGI dan KWI yang akan disampaikan oleh Sekretaris CPH kepada Ibu Penetua Suminya Denpan Esos. Disilakan. Pesan Natal Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2025 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bandingkan Matius pasal 1 ayat 21 hingga ayat yang ke-24. Saudara-saudari
percaya bahwa karya keselamatan Allah terjadi dan dialami di tengah keluarga kita. Menurut Matius 1 ayat 21 hingga ayat yang ke-24, Allah memenuhi janji keselamatan melalui kelahiran Yesus. Sang Immanuel, Allah beserta kita. Di tengah keluarga pasangan Maria dan Yusuf, nama Yesus tidak hanya menunjuk pada identitas diri dan karakter seorang manusia, tetapi terutama merujuk pada perannya sebagai pribadi yang menyelamatkan umat yang percaya dari dosa mereka. Matius menegaskan bahwa kelahiran Yesus sebagai Mesias melalui rahim Maria, seorang anak darah, merupakan penggenapan nubuat perjanjian lama. Bagian Yesaya 7 ayat 14. Allah melibatkan keluarga pasangan Maria dan Yusuf di dalam karya penyelamatannya atas seluruh umat manusia. Meskipun tidak berjalan lurus, Yusuf sebelumnya hendak menceraikan Maria secara diam-diam, tetapi mengurungkan diamnya tersebut setelah mendengarkan perkataan malaikat dalam mimpi. Matius 1 ayat 20 dan 24. Kesediaan Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya menunjukkan keterbukaannya sebagai orang yang percaya akan janji penyelamatan Allah dan mengharapkan kedatangan Sang Immanuel. Yusuf meyakini perkataan malaikat dalam mimpi sebagai kebenaran bahwa Allah sedang mengerjakan karya penyelamatannya melalui keluarganya. Maka bersama Maria ia menunjukkan bahwa keluarga yang taat kepada Allah dapat menjadi saluran kasih dan keselamatan bagi dunia. Matius 1 ayat 19 ayat yang ke-20. Saudara-saudari terkasih, kelahiran Yesus Kristus di tengah keluarga serta cara Maria dan Yusuf mengubah relasi keluarga mereka dalam terang tentang Allah sangat relevan untuk memaknai berbagai krisis yang dihadapi keluarga saat ini. Berbagai krisis keluarga yang sering menghancurkan, yaitu antara lain adalah perpisahan dan bahkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, judi online, pinjaman online, narkoba, individualisme dan materialisme. Amanat yang tersirat dalam Matius 1 ayat 21 hingga ayat ke-24 mendorong kita untuk terlibat secara aktif dalam menjadikan keluarga sebagai tempat Allah hadir dan melaksanakan karya penyelamatannya bagi umat manusia. Keluarga adalah tempat di mana suami dan istri mengambil peran yang setara dan bertanggung jawab terhadap pasangannya, anak-anak dan siapapun yang bertempatkan dalam keluarga. Keluarga adalah gereja terkecil, tempat di mana kasih Kristus pertama-tama dihidupi. Perayaan Natal menjadi saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan dan mengalami karya Allah yang hadir untuk menyelamatkan melalui pemulihan dan keluarga kehidupan keluarga. Karena itu hendaknya keluarga Kristiani menjadi tempat di mana kehendak Allah didengarkan dan dilaksanakan. Hendaknya nilai-nilai Kristiani dihidupi oleh tiap anggota keluarga. Hal itu akan berdampak bagi gereja, bangsa, dan dunia. Saat ini gereja Indonesia dan umat manusia juga mengalami aneka krisis terkait kebangsaan, kekerasan kemanusiaan, ekologi, pendidikan, dan budaya. Salah satu akar dari berbagai persoalan tersebut adalah kecenderungan manusia yang lebih mengikuti keinginan sendiri daripada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, keluarga perlu dengan tekun dan cermat mendengarkan dan mengutamakan Tuhan, sehingga kita sungguh mengalami karya keselamatan Tuhan, memiliki daya tahan dan menjadi berkat di tengah berbagai krisis yang ada. Karena pentingnya keluarga sebagai tempat Allah hadir
keluarga kita menjadi tempat di mana relasi dengan Allah dan sesama dipulihkan, harapan dinyalakan, kasih dikuatkan, dan iman diteguhkan. Biarlah setiap anggota keluarga merasakan bahwa Allah sungguh hadir, menyertai, memulihkan, dan menyelamatkan kita. Akhirnya, atas nama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, kami mengucapkan selamat Hari Raya Natal 2025 dan selamat Tahun Baru 2026. Atas nama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, Pendeta Jeffrey F. Manuputi, Ketua Umum, Monsinyur Antonio Subianto Bunjamin OSD, Ketua Presidium, dan Pendeta Darwin Darmawan, Sekretaris Umum, Monsinyur Arianus Narto OMM, Sekretaris Jenderal. Demikian bersama dari sebentar kita semua. Boleh kita kasih tepuk tangan. Terima kasih kepada Ibu Sekretaris MPA dan Jemaat GKI Haram karena sudah menyampaikan pesan Natal untuk PGRI dan KBRI. Disilakan kepada penari untuk mempersembahkan tariannya.
Memasuki ibadah yang kudus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Demi kelancaran dalam ibadah, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk menonaktifkan telepon seluler ataupun menggunakan mode silent. Karena sebentar lagi kita akan memasuki ibadah. Kita akan mengikuti ibadah dengan seluruh rangkaiannya dengan tenang, hikmat dan penuh sukacita. Saudara-saudari terkasih, kita berkumpul sebagai satu keluarga yang rindu akan damai. Saat ini Natal berbisik lembut kepada kita. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Ia datang bukan di istana, melainkan di rumah kecil. Yusuf dan Maria menunjukkan bahwa di tengah kesederhanaan ia memilih tinggal, menguatkan dan memulihkan. Dan ketika Sang Bayi Kudus membuka matanya yang pertama, dunia menerima harapan yang baru. Melalui kelahirannya, setiap keluarga dipanggil untuk menjadi pembawa kabar baik yang membawa damai dalam percakapan, membawa pengharapan dalam pergumulan, membawa kasih dalam setiap langkah bersama. Malam ini, marilah kita berhenti sejenak, menyisihkan kegelisahan, menenangkan riuhnya hati, dan membiarkan terang Kristus menyentuh rumah-rumah kita, menyentuh keluarga kita, menyentuh hidup kita. Dengan hati yang dipenuhi syukur, marilah kita semua berhimpun untuk memasuki perayaan Natal ini.
menjadikan langit dan bumi. Hari ini kita bersukacita sebab terang besar telah terbit bagi dunia dan Juru Selamat telah lahir bagi kita. Kasih karunia dan damai, sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa kita yang dinyatakan dalam kelahiran Yesus Kristus Sang Immanuel beserta saudara-saudara sekalian. Amin. Sukacita Natal bagi kita semua. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, sidang acara Natal yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam sorga, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Dalam ibadah dan perayaan Natal yang kudus ini, kami bersukacita karena kasih-Mu yang begitu besar. Engkau menghadirkan Sang Juru Selamat ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, karena melalui kelahiran Yesus Kristus, kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang hadir, Allah yang tidak menjauh dari kehidupan manusia, tetapi Allah yang turun dan tinggal di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, hadirlah di setiap keluarga jemaat-Mu. Masuklah ke dalam rumah-rumah kami, ke dalam relasi suami dan istri, orang tua dan anak, serta seluruh anggota keluarga. Pulihkan kasih yang mungkin mulai pudar, sembuhkan luka yang tersembunyi, dan ajarkan kami untuk saling mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu.
malam ini kami berdiri sebagai sebuah keluarga. Keluarga yang sama seperti keluarga-keluarga lain yang pernah takut, pernah lelah, tetapi tetap berharap. Dan pada malam seperti inilah kami kembali mengingat bahwa terang itu pernah dijanjikan, bahkan sebelum dunia melihat wujudnya. Sebagai seorang suami yang juga seorang ayah, saya tahu bagaimana rasa takut bisa menyelimuti hari-hari. Takut akan masa depan, takut mengambil keputusan, takut tidak cukup kuat. Tetapi Allah tidak meninggalkan setiap bapak yang berjalan dalam Islam. Ia memberikan janji tentang seorang anak yang akan membawa damai. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Janji ini menguatkan hatiku dan hati semua bapak, bahwa kita tidak akan menanggung beban keluarga kita sendirian. Raja damai itu memegang hidup kita. Dan bagi seorang ibu, janji itu begitu dekat, sebab seorang ibu tahu bagaimana rasanya menunggu dalam diam, dalam doa, dalam harapan. Bayangkan, seorang ibu muda di Bethlehem memeluk bayinya untuk pertama kali. Tidak ada gemerlap, tidak ada istana, tetapi surga berpisah. Inilah pengungkapan dari segala janji. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru Selamat datang bukan untuk keluarga yang sempurna, tetapi untuk keluarga yang membutuhkan pemulihan, termasuk keluarga kita. Sebagai pemuda remaja, kami berada di tengah perjalanan yang membentuk masa depan kami. Ada banyak suara di dunia, tapi kami ingin mendengar suara Tuhan, suara yang memberikan. Tuhan sudah memberikan pertanda bahkan kepada generasi muda, tanda bahwa Allah bekerja jauh sebelum kami mengerti semuanya. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pertanda itu mengingatkan kami bahwa Allah selalu bersama kami, Immanuel. Dan jika Allah beserta kami percaya bahwa masa depan tidak akan menakutkan. Dan kami, anak-anak, melihat bahwa pertanda itu benar-benar terjadi. Apa yang dibuatkan sungguh digenapi. Yesus benar-benar lahir untuk kita. Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23. Hal ini terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
Bom,
Saya akan membacakan secara lengkap Matius 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-24 dengan berikut kelahiran Yesus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu padanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Demikian pembacaan. Sidang masa Natal yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang tentu pernah berada pada titik bingung ataupun juga rasa takut, bahkan pernah berada pada titik ketidakmengertian akan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Sebagai contoh kita melihat di dalam nas kita pada sore hari ini, Yusuf yang pada waktu bertunangan dengan Maria, ia mengalami hal-hal yang dimaksudkan di atas tadi, yaitu kebingungan, ketakutan, bahkan ketidakmengertian akan rencana Tuhan. Karena apa? Karena Maria tunangannya telah mengandung sebelum mereka resmi hidup sebagai suami. Ini kalau kita membaca sampai ayat 18 mengatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, tentang yang mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan dia yang benar. Daripada kebingungan, rasa takut, bahkan ketidakmengertian Yusuf. Kenapa ini terjadi? Maria belum resmi jadi istrinya, tetapi sudah dalam keadaan mengandung. Ketika Yusuf mempertimbangkan niatnya untuk meninggalkan atau dalam tanda kutip menceraikan Maria tunangannya yang sedang mengandung itu, Allah justru menyatakan kehendaknya kepada Yusuf sebagai berikut. Kita baca ayat yang ke-21 apa yang dikatakan malaikat Tuhan, dan Allah melalui malaikat Tuhan kepada Yusuf. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di sini Allah melalui malaikat Tuhan menegaskan kepada Yusuf bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu bukan kebetulan, tapi merupakan rencana Allah untuk keselamatan manusia. Karena apa? Karena Allah tetap setia bekerja untuk menepati janjinya, bahkan ketika manusia sudah lupa akan janji Allah. Kemudian yang ketiga, yang membaca pada ayat yang ke-24 ayat yang terakhir.
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf ketika menerima janji Allah yang disampaikan oleh malaikat, katakan ia atau Yusuf bangun, artinya bangkit, sadar dari tidurnya, lalu melakukan seperti yang diperintahkan oleh Allah melalui malaikat. Yusuf tidak membantah, ia tidak menunda dan tidak mencari alasan untuk meragukan janji Allah. Nah, renungan kita pada sore hari ini itu Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Ini dapat kita simpulkan sebagai yang pertama adalah keselamatan yang sesungguhnya datang dari Allah, bukan dari dunia. Ini catatan saya pribadi. Karena ada konsep dalam pemikiran kita bahwa dunia itu juga bisa menawarkan, memberikan, menjanjikan keselamatan ini, tetapi tidak merupakan keselamatan yang bukan keselamatan yang datang dari Allah. Keselamatan yang sesungguhnya datang dari Allah, bukan dari dunia. Kesimpulan agar supaya selalu dikuasai dan diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa kami pada saat ini, syafaat kami. Juga dengarkan doa Bapak Ibu sekalian sidang masalah yang hadir pada saat ini. Selalu beri petunjuk di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian ampuni segala dosa dan kesalahan kami, suci dan kuduskan kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami pada hari ini dalam suka cita masalah yang Natal jemaat kita yang amat ini. Yang kami hanya awaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dibumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Di tengah terang yang turun ke bumi, Allah hadir menyelamatkan keluarga kita dan meneguhkan setiap langkah. Titian kasih. Sembunyi kasih sayangmu Tuhan, Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janjimu tentang Yerusalem yang baru.
Tak silih berganti, Natal datang kini, Bunda dia di hati. Damaikan diri, tiada satukan yang terputus, dan dia tangisan dan air mata. Ku renungkan diriku ini, dapat jadinya hidup ini tanpa campur tangan. Kemana arah langkah ini? Dari mana, bagaimana, dari mana kan maka tiada ada di depan, hanyalah jurang yang menganga. Maka tiada ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Selamat tahun baru 25 Desember tahun 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Amalo, pujian yang sangat memberkati, titian kasih luar biasa. Di jemaat GKI Kahana Luar biasa. Wadah Kembali bersemangat. talenta-talenta yang luar biasa banyak sekali. Ya, sebelum kita masuk dalam ramah tamah, selanjutnya kita akan menyerahkan bingkisan Natal, nanti akan diserahkan oleh Ketua Panitia Natal Bapak Agau Engkan kepada Ibu Bapak Pendeta yang saya sebutkan, bisa maju naik ke atas panggung. Yang pertama silakan Pendeta Bapak Pendeta Topan Samudra STH, Ibu Pendeta Meriana STH, Pendeta Emeritus Ardiana MD, Nona Vikaris Rizka Chandra Carolina STH. Nona TKS Sintani STH. Silakan maju ke depan untuk menerima Begitu juga bingkisan dengan Natal. Bapak Ketua Panitia yang akan menyerahkan bingkisan Natal. Sudah punya pasangan dua belum? Saya mau tahu ada yang dalam lamaran. Ya, yang dua yang di ujung dan yang di ujung belum soal. Ya, masih ready.
dipanggil. Bapak kami tunggu segera. Ya, Bapak Ekstensi Bu. Oh, tidak mendengar sepertinya, sedang sibuk sesi konsumsi. Ya, silakan senyum Bapak Ibu. Cheese, buncis. Iya, ya. Sudah, ya. Mohon izin kepada TKS tim tadi untuk tetap bertahan untuk bisa. Inilah doa kita harapan kami. Kami berserahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Dan nanti bisa menghubungi Ibu Rini Fortina yang menyerahkan ya. Mungkin nanti akan di-share lewat dalam jemaat ya Kak ya. Betul sekali. Nanti akan di-sharekan nama-nama yang mendapatkan bingkisan tali asli. Kepada 10 orang tadi yang sudah disebutkan bisa nanti menghubungi panitia di konsistori di belakang. Iya. Ya foto bersama dulu Ibu. Ya, foto bersama. Aku juga mau ikut. Foto bersama dulu. Cheese. Keluarga tingginya cheese. Oh, cheese. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang saatnya kita melakukan undian podcast.